طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar, beliau menjelaskan riwayat hadis yang berkaitan dengan luban atau kundur. Al-luban wal kundur. Luban itu adalah kundur. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan luban. Kata Rasulullah, bakhiru buyutakum bil luban wasatar. Asapilah rumah-rumah kalian dengan luban dan juga satar. Wala yasih anhu. Tapi hadis ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, tidak sahih menurut pendapat beliau. Walakin yurwa an Aliyin radhiyallahu anhu. Akan tetapi ada riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali itu berkata, lirajulin syaka ilaihi nisyan, kepada seseorang yang mengeluh, mengadu kepada beliau terkait seringnya lupa. Terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada dia, alaika bil luban, hendaknya kamu menggunakan luban atau meminum luban. Fa innahu yushji'ul qalba, maka sesungguhnya luban itu bisa menguatkan hati. Wa yudhib bin nisyan, dan bisa menghilangkan penyakit lupa. Wa yadhkur an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa yudhkaru an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga disebutkan riwayat dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, anna syurbahu ma'as sukar 'ala riq jayyidun lil boli wa nisyan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa minum luban ma'asukar dicampur dengan gula, alarik itu bangun tidur belum terkena apa-apa, itu namanya alarik. Jayyidun lil bauli, itu bagus sekali untuk bol, untuk melancarkan kencing. Wanisyan, dan juga untuk menghilangkan penyakit sering lupa. Wa yadhkaru an Anas radhiyallahu anhu, dan juga disebutkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ada satu orang yang datang kepada beliau mengeluh, mengadu terkait seringnya lupa. Faqala, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, alaika bil kundur, hendaknya kamu menggunakan kundur atau luban. Wanggahu minal lail, dan rendamlah luban itu atau kundur itu dari malam. Direndam pakai air putih dari malam. Fa idza asbahta, ketika pagi, fakhudh minhu syurbatan ala riq, minumlah luban itu yang sudah tercampur dengan air ala riq, bangun tidur belum kena apa-apa. Fa innahu jayyidun lin nisyan, maka sesungguhnya luban yang dicampur dengan air yang direndam dari malam itu, kalau di pagi hari terus kita minum, itu bagus sekali untuk menghilangkan penyakit lupa. Walihada sababun tabi'iyyun zahirun. Fa inna nisyana idza kana li su'i mizajin baridin ratbin yaglib ala dimag fala yahfaz ma yantabi fihi nafa'a minhu luban. Wa amma idza kana nisyan li ghalabati syai'in aridin amkana zawaluhu sari'an bil murattabat. Jadi kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan hal ini memiliki sebab alam yang jelas. Falihadza sababun tabi'iyyun zahirun. Hal ini memiliki sebab alam yang jelas. Artinya ketika kita minum luban atau kundur, itu ada sebab-sebab yang jelas. Jika lupa terjadi karena tabiat dingin dan juga lembab yang dominan pada otak, sehingga ia tidak mampu menjaga apa yang terekam oleh otak itu, maka luban itulah yang bermanfaat untuk kondisi tersebut. Jika memang
otak ini tabiatnya dingin dan juga lembab, sehingga tidak mampu menjaga apa yang terekam, maka luban ini sangat bermanfaat. Adapun jika lupa disebabkan oleh faktor sementara, maka bisa cepat hilang dengan zat-zat yang melembabkan. Bisa cepat hilang dengan zat-zat yang bisa melembabkan. Ada perbedaan antara sifat yang yabusah, ada yang sifat rotubah. Ada sifat yang kering, al-yabusah, disertai susah tidur. Artinya yabusah itu mampu mengingat perkara lama, tetapi lemah dalam mengingat yang baru. Itu tobi'inya kalau yang kering. Jadi susah tidur, mampu mengingat perkara lama, tetapi lemah dalam mengingat yang baru. Itu sifatnya yabusah. Adapun sifatnya rotubah, kelembapan, itu sebaliknya. Jadi mudah untuk mengingat yang lama, mudah mengingat yang baru, tapi sulit untuk mengingat yang lama. Itu sebaliknya. Tapi kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa qad yahdutsun nisyan asya'a bil khasiyah kahijamati nukratil qafa wa idmani aklil kasfarah ar-rutbah wa tufah al-hamid wa kasratil ham wal gham wal nazar fil ma'il waqif wal bul fihi wal nazar ila al-maslub wal ikthar min qira'ati al-wahil gubur wal mashi baina jamalain makturain. Ada beberapa, kata Imam Ibnul Qayyim, kadang lupa juga terjadi karena pengaruh khusus. Seperti contohnya orang yang sering berbekam di tengkuk, itu bisa menyebabkan lupa. Terus kemudian terlalu sering makan ketumbar basah, juga itu bisa menyebabkan lupa. Orang yang sering minum apel yang asam, juga bisa menyebabkan lupa. Banyak pikiran dan kesedihan juga bisa menyebabkan sering lupa. Memandang air yang tergenang, itu juga bisa menyebabkan lupa. Terus kemudian kencing di air yang tergenang, begitu juga sama, bisa menyebabkan lupa. Terus melihat orang yang disalib, juga sama. Atau melihat orang yang berdarah, sering lihat darah juga bisa menyebabkan lupa. Terlalu sering membaca tulisan di nisan kubur, itu juga bisa menyebabkan lupa. Terus kemudian berjalan di antara dua onta yang ditarik, kata Imam Ibnul Qayyim, itu juga bisa menyebabkan lupa. Melempar kutu ya ke kolam, melempar kutu ke kolam, itu juga bisa menyebabkan lupa. Terus kemudian memakan sisa minuman atau makanan atau minuman dari tikus al-fa'ar, itu juga bisa menyebabkan lupa. Dan kebanyakan hal ini, kata Imam Ibnul Qayyim, dan kebanyakan hal ini diketahui melalui pengalaman tajribah. Artinya di sini ada pendekatan kedokteran klasik, Tibbun Nabawi dan Tibbut Tabi'i. Al-Imam Ibnul Qayyim tidak menegaskan hadis lemah, tetapi menyebutnya apa adanya, lalu menguatkan pembahasan dengan pengalaman sahabat dan analisis medis klasik. Ini merupakan kejujuran ilmiah beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim. Dalam ilmu kedokteran klasik, otak perlu keseimbangan. Keseimbangan panas, dingin, dan kering, lembab. Jadi perlu seimbang, panas sama dingin itu perlu seimbang. Dan juga antara kering sama lembab juga perlu seimbang.
Terus kemudian lupa sering muncul karena kelembaban berlebihan. Jadi jika lembab itu berlebihan, maka akan muncul sering lupa. Juga luban bersifat mengeringkan secara lembut. Luban itu sifatnya mengeringkan secara lembut, sehingga mampu membantu daya simpan otak. Jadi penjelasan Imam Ibnul Qayyim ini, beliau yang perlu kita garis bawahi, tidak semua lupa diobati dengan satu cara. Tidak semua lupa diobati dengan satu cara. Al-Imam Ibnul Qayyim sangat teliti. Karena lupa karena tabiat, itu diobati sesuai tabiat. Jika memang lupanya karena tabiat, maka diobatinya pun sesuai dengan tabiat. Jika lupa itu karena sebab sementara, maka cukup dengan perbaikan kondisi. Dan jika lupa karena faktor psikologis atau ham, atau gham, atau al-gham, sumpek, sedih, itu perlu ketenangan jiwa. Ini menunjukkan keterpaduan antara jasad dan juga roh. Juga sebagian sebab lupa yang disebutkan, kesedihan berlebihan, pemandangan tertentu, kebiasaan yang tidak pantas, mengisyaratkan bahwa kebersihan hati juga dan adab hidup berpengaruh besar pada kejernihan akal. Jadi kesimpulannya, lupa tidak selalu penyakit akal. Kadang ia cermin dari ketidakseimbangan tubuh, kegelisahan jiwa, atau kelalaian adab. Dan Islam mengajarkan pengobatan dengan ilmu, pengalaman, dan juga kebijaksanaan. Inilah keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah.